Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 70. Bagaimana Tuan? Bagus, Kimi sangat menyukainya. Aku langsung bayar hari itu juga. Dalam waktu dekat ini kami akan pindah ke sana. Apa tidak ada yang perlu direnovasi dulu? Sepertinya tidak ada. Kimi mengatakan tidak perlu lagi, karena semuanya sudah terasa pas katanya. Dimulai dari halamannya, interiornya, luas kamarnya, dapurnya. Istriku sudah sangat jatuh cinta dengan rumah itu. Dia bahkan selalu merengek untuk minta pindah. Jelas Ethan panjang lebar seraya merebahkan punggungnya di kursi kebesarannya, menjawab pertanyaan asistennya. Beberapa hari yang lalu, Ethan dan Kimi berkunjung langsung ke kawasan perumahan Inggit dan Romi. Ternyata benar kata asistennya itu. Jika di sana masih ada beberapa petak yang kosong. Jadilah Ethan mengambil yang paling dekat dengan rumah Romi karena keinginan istrinya. Baguslah Tuan kalau seperti itu. Apa ada lagi yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Romi yang sudah berkeinginan mengakhiri pertemuannya dengan bosnya tersebut. Dan kembali ke ruangannya untuk menelpon sang istri. Sebenarnya sih tidak ada. Kenapa? Kamu mau pergi bertemu istrimu? Ini belum masuk waktu makan siang loh, buru-buru amat. Ledek Ethan menatap mengejek kepada asistennya tersebut. Romi hanya tersenyum tipis. Aku hanya ingin menanyai kabarnya saja, Tuan. Jawab jujur Romi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sedikit malu karena ledekan bosnya yang tepat sasaran. Cih, jadi pria romantis kamu sekarang. Tapi nih ya, ngomong-ngomong. Ethan menjedah ucapannya. Sedikit menegakkan tubuhnya sebelum kemudian mencondongkannya ke depan. Agar lebih dekat dengan Romi. Aku penasaran deh. Bagaimana caramu mengatakan cinta pada istrimu sebelum mengambil hakmu? Sambungnya kemudian dengan rasa penasarannya yang sangat tinggi. Bagaimana asistennya yang dingin ini menyatakan cinta? Apa seperti para pria umumnya? Seperti dirinya? Ataukah ada cara lain khusus untuk pria bertampang kaku sepertinya? Romi tampak diam seri bahasa penuturan Ethan. Menyatakan cinta. Aku kan sama sekali tidak pernah mengatakan apa yang aku rasakan kepada Inggit. Apa itu penting? Batin Romi yang seketika merasakan sekujur tubuhnya terasa gerah di tengah ruangan yang full AC. Melihat kebungkaman Romi, pria yang memang selalu kepo perihal kehidupan pribadi asistennya itu menautkan kedua alisnya. Beragam spekulasi telah muncul di benaknya. Romi, jangan bilang kalau kamu tidak pernah menyatakan cinta kepada istrimu. Tebak Ethan dengan sangat benar. Pria itu bahkan telah yakin tanpa Romi menjawab. Wajah asistennya itu mendadak seperti orang yang kebingungan. Seperti orang yang tersesat dan tidak tahu arah tujuannya. Apa itu penting? Tanya Romi ragu. Ethan melongos, menghempaskan punggungnya dengan kasar ke sandaran kursinya, yang kini ikut bergoyang karena pergerakan kasar Ethan. Pria itu menatap heran asistennya, menggelengkan kepala pelan. Dia pikir lelaki di depannya ini sudah sangat tahu tentang semua yang dilakukannya. Terlebih lagi, Ethan memang sudah sering melihat pria itu bermesraan dengan istrinya, bahkan di depan umum tanpa canggung. Dan sekarang, pria bertubuh atletis ini mempertanyakan apakah pernyataan cinta itu penting. Ingin rasanya Ethan melempar pria ini ke planet paling jauh dan paling kecil di antara planet-planet lainnya, yaitu planet Pluto. Tuan, apa pernyataan cinta itu penting? Romi kembali mengulang pertanyaannya karena tak kunjung mendapatkan jawaban. Menurut lo, ucap sewot Ethan, membuat Romi yang hanya meringis. Bosnya itu bahkan sudah menggunakan bahasa gaulnya. Apa itu artinya dia benar-benar sudah melewatkan sesuatu yang sangat penting? Setelah menghembuskan nafas kasar, Ethan kembali mencondongkan badannya.
Ia akan memberikan sedikit kultum kepada pria yang sangat minim pengetahuan tentang kasih sayang, cinta, dan asmara, sehingga membuat ia geram sendiri dan begitu gemas ingin mencubit pipi pria ini. Dengar ya Romi, pasang tuh kuping kamu lebar-lebar. Astaga, aku benar-benar salut sama Inggit yang bisa hidup seatap dengan pria tidak tahu diri sepertimu. Bisa-bisanya kamu melakukan ritual malam pertamamu tanpa mengatakan cinta. Ethan sedikit meninggikan suaranya, pertanda ia sedang kesal, marah, atau sangat jengah dengan asistennya ini. Sekarang aku tanya, apa kau sudah mencintai istrimu? Tanya Ethan, memasang mode yang sangat serius, bahkan lebih serius ketika mereka sedang membahas masalah pekerjaan. Kalau aku bilang aku suka diperhatikan oleh Inggit. Aku suka dia memajakanku. Aku tidak suka jika dia mengabaikanku. Aku tidak suka melihat jika dia bersama dengan laki-laki lain. Itu artinya aku jatuh cinta. Tanya Romi. Ethan hanya mengangguk tanpa menjawab. Berarti aku sudah mencintai istriku, Tuan. Lalu kenapa kamu tidak mengungkapkan perasaanmu padanya? Aku pikir wanita akan mengerti melalui tindakan kita, Tuan. Romi, dengar ya. Bagaimanapun cara kamu memperlakukan Inggit, mau kamu memperlakukan dia bak putri raja yang tinggal di istana. Kalau sebuah pernyataan tidak pernah terlontar langsung dari bibirmu. Kalau kamu mencintainya, semuanya tidak akan sempurna, Romi. Itu akan terasa sia-sia. Karena Inggit hanya akan sibuk menerka-nerka bahwa kamu melakukan itu hanya karena kewajibanmu sebagai suaminya. Bukan karena kamu memang ada perasaan lebih terhadapnya atau kamu menganggap dia spesial. Jelas panjang lebar Ethan. Tapi kenapa dia mau melakukannya denganku? Tanya terbata Romi. Karena dia wajib memberikan hakmu. Tapi Inggit juga tidak pernah menyinggung tentang ini. Kamu pikir dia akan mempermalukan dirinya untuk bertanya sesuatu yang tidak pasti? Kimi melepaskan maskernya menghembuskan nafas lega saat kakinya telah mulai melangkah keluar dari ruangan operasi. Wanita berambut hitam itu baru saja menyelesaikan tahap akhir dari operasi yang dilakukannya bersama rekannya kepada pasien kecelakaan yang mengalami masalah pada tulang lehernya. Terima kasih ya Dr. Kimi atas bantuannya, ucap Dr. Nani saat melihat wanita itu sedang melepaskan pakaian lengkapnya yang digunakan tadi pada saat operasi. Sama-sama dokter. Terima kasih juga karena saya diberikan kesempatan untuk banyak belajar dari dokter. Jawab Kimi tersenyum. Meski lelah, tapi ia sangat senang karena sedikit demi sedikit ia belajar dan semakin menambah wawasannya. Iya, saya yakin kamu pasti mampu ke depannya untuk memimpin operasi. Ucap Dr. Nani memberikan semangat seraya menepuk pelan bahu Kimi. Sebelum kemudian berpamitan kepada Kimi saat melihat berangkar pasiennya telah didorong oleh beberapa dokter dan perawat. Bersiap untuk dipindahkan ke ruang observasi untuk memantau keadaan pasien sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke ruangan perawatan jika memang tidak ada keluhan yang fatal. Kimi meringis pelan usai membersihkan tangan. Wanita yang terlihat lelah itu meremas perutnya saat merasakan sedikit nyeri. Aku sudah melewati waktu makan siangku. Pasti penyakitmu aku kambuh lagi nih, ujarnya. Kemudian cepat berlalu dari sana menuju ke ruangannya mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Halo baby, kamu sudah makan? Tanya seseorang di seberang telepon sana begitu panggilan tersebut tersambung. Belum. Kimi menjawab dengan ragu-ragu. Apa? Baby, ini sudah jam 2 lewat loh. Kok kamu nakal sih belum makan? Terdengar suara setengah kesal dari sana. Aku habis melakukan operasi sayang, jadi belum sempat makan. Tapi sekarang aku lapar. Bisa tidak membuatkanku tiba-tiba ingin makan itu? Jawab Kimi sedikit ragu. Takut jika suaminya yang keras kepala itu menolak. Terdengar suara hembusan nafas pelan. Baiklah, aku akan membuatnya. Kebetulan aku lagi sedang tidak sibuk. Ya sudah, kamu istirahat ya. Aku akan mengantarkannya langsung nanti. Kimi tersenyum mendengar jawaban suaminya.
Memang sebenarnya itu yang ia inginkan. Makan siang ditemani oleh pria yang ia cintai itu. Terima kasih ya sayang. Aku tunggu ya. Love you. Love you too baby. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.